Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela Arsyad dari Administrasi Pendidikan semester 7. Di sini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar dan kunci reformasi pendidikan di Indonesia. Adapun poin materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian dan kebijakan Merdeka Belajar. Kemudian, manfaat Merdeka Belajar. Selanjutnya, pengertian reformasi dan tujuan reformasi pendidikan nasional di Indonesia. Materi yang pertama yaitu pengertian Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim pada tahun 2019 menegaskan bahwa ada kebijakan baru dalam dunia pendidikan. Kebijakan tersebut yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Dan adapun 4 poin kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu penilaian USBN komprehensif. Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan bahwa penyelenggaraan USBN tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Dengan ini, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Kebijakan yang kedua yaitu Ujian Nasional 2020 menjadi ujian nasional terakhir. Peraturan Menteri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Di sini membahas tentang penyelenggaraan ujian nasional tahun 2021 yang akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter. Arah dari kebijakan ini mengacu pada praktik baik pada level internasional. Kemudian kebijakan Merdeka Belajar yang ketiga yaitu penyederhanaan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan RPP merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar. Seorang guru sebelum masuk kelas wajib menyusun RPP agar pembelajaran yang dilakukan lebih terarah dan sesuai indikator yang dikembangkan. Kebijakan baru terkait dengan penyusunan RPP telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Dan adapun kebijakan Merdeka Belajar yang keempat yaitu memperluas sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Menurut Nadiem, komposisi PPDB atau penerimaan peserta didik baru, jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Untuk jalur prestasi atau sisa, 30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Manfaat dari Merdeka Belajar bagi guru yaitu yang pertama bebas berekspresi. Di sini guru bebas mengeluarkan ekspresi terhadap siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi guru. Karena keberhasilan program Merdeka Belajar ditentukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi guru dan meratakannya. Manfaat yang ketiga bagi guru yaitu tidak menuntut siswa menjadi sama. Jika selama ini guru dituntut untuk membentuk siswa yang sama dengan dipatok menilai, maka program Merdeka Belajar membawa perubahan untuk murid maupun guru. Sebagai guru tentu menyadari bahwa setiap anak mempunyai bakat yang berbeda. Ketika sudah mengenali atau memahami bakat yang dimiliki, maka perlu dilatih dan dikembangkan. Dan adapun manfaat yang keempat yaitu guru penggerak. Program Merdeka Belajar tak lepas dari istilah guru penggerak. Di sini seorang guru harus belajar
siswa dari daerah atau pulau lain di Indonesia, bahkan di benua lain. Materi selanjutnya yaitu pengertian reformasi pendidikan nasional. Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada peraturan negara tersebut. Misalkan di negara Indonesia berarti pendidikan nasional Indonesia adalah yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dan adapun tujuan reformasi pendidikan nasional di Indonesia. Beberapa poin penting dalam pelaksanaan reformasi pendidikan nasional di Indonesia yaitu adanya peningkatan dalam. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Yang kedua, terbukanya akses pendidikan jarak jauh atau PJJ sebagai solusi keterbatasan kondisi geografis. Yang ketiga, terbukanya akses pendidikan terpadu dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai pada pendidikan tinggi.